Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan Indonesia. Peranan komoditas ini juga begitu penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Di samping itu, kakao juga mampu mendorong pengembangan agroindustri. Sebuah data Indeks Statistik Pertanian Dalam Negeri mencatat produksi kakao Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018 mencapai 400.000 ton. Namun sesungguhnya angka tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri yang angka kebutuhannya mencapai 800.000 ton. Oleh sebab itu, industri pengolahan kakao masih membuka peluang sangat luas bagi siapa saja yang ingin berbudidaya kakao. Budidaya tanaman kakao atau yang kita sebut istilahnya dengan Theobroma kakao merupakan tanaman perkebunan yang saat ini memiliki prospek besar untuk perekonomian Indonesia. Pada umumnya tanaman kakao memiliki produksi satu tahunnya bisa mencapai 2 ton per hektar sampai 3 ton per hektar apabila bahan tanam unggulnya kita penuhi dan syarat-syarat GAP atau Good Agricultural Practices-nya kita penuhi. Demi memenuhi ceruk peluang industri pertanian kakao, sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah produk serta meraup pendapatan yang lebih besar, nampaknya petani kakao atau mereka yang baru ingin terjun ke bisnis pertanian kakao perlu menjalankan sejumlah langkah penting secara benar dan tepat guna. Untuk budidaya kakao ini, terutama kita harus mengetahui calon lokasi yang mau ditanami dulu. Jadi yang pertama kita harus persiapkan lahan. Untuk lahan yang bagus untuk kakao itu tidak terlalu marginal, tidak terlalu banyak batunya. Nah, itu kalau masalah datar miring itu tidak apa-apa. Yang penting kita pandai-pandai mengatur. Misalnya kalau datar kita harus sesuaikan dengan jarak tanam yang dianjurkan. Misalnya 3x3, 3x4, 4x4 itu bisa. Tapi kalau lahannya miring harus menyesuaikan dengan kultur tanah atau kontur tanah ya. Sesungguhnya tanaman kakao mampu hidup pada segala jenis tanah. Namun, ketersediaan dan kandungan bahan organik alami di lahan tanaman yang tersedia dalam jumlah besar akan meningkatkan laju pertumbuhan tanaman sebelum menghasilkan buah. Kecermatan dalam memilih lahan untuk dipersiapkan sebagai kebun jelas akan menentukan besar kecilnya produktivitas tanaman kakao kelak. Untuk persiapan lahan, yang pertama itu yang kita persiapkan adalah pembersihan lahan. Penebangan pohon misalnya, kalau bekas hutan misalnya kita harus tebang sampai bersih. Setelah itu yang berikutnya adalah kita menentukan titik yang mau ditanam itu. Sebelum melakukan budidaya tanaman kakao, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat tumbuh kembang optimal dari tanaman kakao. Tanaman kakao sendiri dapat diperbanyak secara generatif dan juga vegetatif. Perbanyakan secara generatif dapat dilakukan dengan penyemaian biji kakao. Perbanyakan tanaman kakao secara generatif yang berasal dari biji sebelum tanam hendaknya perlu dikecambahkan. Ada 3 alternatif metode perkecambahan. Perkecambahan pertama adalah perkecambahan pada media karung goni, yang kedua adalah perkecambahan melalui perendaman dengan air, dan yang ketiga adalah perkecambahan pada media pasir. Untuk kakao yang disiap untuk dibawa ke prosesing benih, yang awalnya itu harus diseleksi dulu. Jadi untuk yang sortasinya, yang afkirannya itu nanti bawa ke pabrik, terutama yang ukuran benihnya kecil, itu akan disortir dibawa ke pabrik. Untuk yang ukuran yang masuk kriteria untuk benih itu akan nanti proses menjadi benih. Jadi untuk pembibitan kakao ini, benih sebelum ditanam di polybag kita direndam dalam air dulu supaya kita mempermudah ngecek normal atau tidaknya, supaya kita ketahui calon akarnya. Setelah itu
sebelum penanaman di polybag kita dibantu dengan alat tugal untuk mempermudah penanaman di polybag. Ini kita tanam 3/4-nya, baru dipenat kanan kirinya dengan jari. Selain itu, perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode sambung pucuk. Perbanyakan tanaman kakao secara vegetatif dapat dibedakan atas beberapa metode. Pada umumnya yang digunakan adalah pertama, perbanyakan sambung pucuk, yang kedua adalah perbanyakan okulasi, dan yang ketiga adalah perbanyakan kultur jaringan atau biasa kita sebut dengan teknologi embryogenesis somatik. Untuk langkah-langkah penyambung sambung bibit sambung pucuk ini, yang pertama kita harus menyisakan daun minimal 4 helai atau 2 pasang daun, lalu kita belah. Lalu yang berikutnya kita ngambil entres ini 2-3 mata tunas, calon mata tunas. Baru disayat 2 sisi. Untuk sayatan ini 2-3 cm. Lalu kita tancapkan ke batang bawah. Apabila batang bawah dengan batang atasnya tidak sesuai, harus salah satu sisi harus disamakan, tidak harus ditengahkan. Untuk yang berikutnya kita pasang sungkup ini. Lalu yang selanjutnya kita ikat. Untuk pengikatan ini harus di luar sungkup. Nah, ini nanti ditunggu sampai 3 minggu atau 21 hari, kita cek. Kalau sambungan sudah keluar tunas lebih dari 1 cm, sudah membentuk daun, untuk ikatnya kita putus dulu. Nah, ini nanti sungkupnya kita biarkan 2 hari untuk penyesuaian atau beradaptasi dengan lingkungan luar. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan tanaman kakao dilakukan dalam beberapa kegiatan, seperti pemangkasan, penyemprotan hama, dan potensi penyakit seperti virus tanaman, serta pemupukan berkala. Salah satu faktor utama dalam pemeliharaan tanaman kakao adalah pemangkasan. Jadi untuk pemangkasan sendiri ada 2, ada pangkas bentuk dan pangkas pemeliharaan. Pangkas pemeliharaan dilakukan pada tanaman yang sudah menghasilkan dengan tujuan untuk mempertahankan kerangka tanaman agar tetap sehat dan seimbang. Untuk prioritas yang dipangkas adalah cabang yang sakit, kemudian cabang yang sudah meninggi lebih dari 3 meter, cabang yang saling menutupi atau yang biasa kita sebut dengan overlapping, semua cabang yang tumbuh mendatar dan di bawah 30 cm di atas permukaan tanah dipangkas. Pangkas pemeliharaan selanjutnya dilakukan dengan interval 3-4 bulan. Pangkas bentuk pada tanaman kakao dilakukan dengan tujuan untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Pangkas bentuk dilakukan pada tanaman belum menghasilkan atau berumur sekitar 1 tahun atau biasanya tanaman sudah rimbun. Pengendalian hama penyakit pada tanaman kakao dilakukan secara rutin agar tanaman kakao dan buah tanaman kakao tetap sehat. Penyakit tanaman kakao umumnya yang dijumpai antara lain adalah penyakit pembuluh kayu atau yang kita sebut dengan vascular streak dieback. Yang kedua adalah penyakit busuk buah, dan yang ketiga adalah jamur akar. Hama-hama tanaman kakao juga perlu dikendalikan. Hama penting pada tanaman kakao umumnya berupa penggerek buah kakao, yang kedua adalah helopeltis, dan yang ketiga adalah penggerek batang kakao. Pengendalian hama-hama tanaman kakao dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan kultur teknis,
Dan yang kedua adalah pengendalian melalui penyemprotan insektisida dan berbagai cara lainnya. Strategi pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kakao harus mengutamakan pengendalian yang ramah lingkungan, penggunaan pestisida sebagai alternatif terakhir dan seminim mungkin dilakukan. Selain usaha maksimal dalam menjalankan perawatan dan pemeliharaan pohon kakao, nampaknya kita juga perlu memperhatikan beberapa faktor yang tak kalah pentingnya, yaitu menanam tanaman pelindung atau penaung, serta merehabilitasi tanaman yang sudah terbilang tidak lagi produktif. Untuk melakukan penanaman pelindung, kita 1 tahun sebelum kita menanam kakao itu harus dipersiapkan dulu. Misalnya untuk penanaman pelindung itu yang digunakan ya itu yang paling ideal sekarang itu lamtoro yang jenis L2. Lalu yang kedua itu bisa menggunakan Gliricidae. Itu yang paling umum kita lakukan untuk budidaya kakao. Keberadaan tanaman pelindung atau penaung pohon kakao sesungguhnya tak sekedar memberikan manfaat pada tanaman kakao. Di sisi lain, tanaman penaung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak seperti kambing. Inilah yang disebut dengan penerapan sistem usaha tani berbasis kakao dan ternak kambing. Ketika kedua unsur tersebut disandingkan, maka akan memberikan nilai tambah bagi petani karena adanya saling memberi dan menerima antara kegiatan ternak dan perkebunan kakao. Untuk pemupukan ini kita harus melihat sesuai dengan umur tanaman kakao. Kalau tanaman kakao masih TBM, kita fokus pertumbuhan batang, jadi harus banyak unsur N-nya. Nah, untuk tanaman yang sudah TM, tanaman yang sudah menghasilkan, tanaman dewasa itu harus banyak unsur K-nya sama P-nya, supaya nanti pembuahannya itu bisa bernas dan juga bisa lebat sesuai dengan harapan. Untuk cara aplikasinya, jadi yang bagus itu melingkar. Jadi kita harus buka dulu dari batang pokoknya kurang lebih 75 sampai 1 meter. Jadi melingkar, jadi harus dibuka dulu, digali kurang lebih kedalamannya itu 10 cm. Setelah pupuk ditebar, kita tutup lagi untuk mengurangi penguapan. Untuk waktunya, untuk aplikasinya itu minimal dalam 1 tahun itu 2 kali, jadi di awal musim hujan dan juga di akhir musim hujan. Panen buah kakao sudah dapat dilakukan ketika buah telah berumur 4 hingga 6 bulan setelah bunga muncul. Buah kakao yang sudah dapat dipanen memiliki semburat warna yang kuning. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik buah langsung dari pohonnya, dapat menggunakan pisau atau gunting buah yang tajam dengan menyisakan 1/3 bagian tangkai buah pada pohon. Ini buah kakao yang sudah siap panen, jadi umurnya itu sekitaran 5 bulan sampai 6 bulan. Untuk lihat ciri-cirinya warna, jadi kalau warnanya merah maupun warnanya hijau itu menjadi warna oranye dan menjadi kuning. Apabila dipegang dan ini sudah ada rongga udaranya, sudah kalau dikocak dia akan goyang. Itu ciri-cirinya.